tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala DPGB Jawa Tengah tadi, kalau Bapak Ibu ini memang nantinya menjadi pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan ini. Karena 131 hanya diambil 8. Bapak Ibu sekalian, untuk Jawa Tengah, sebagaimana kita ketahui, Jawa Tengah itu saat ini itu sampai pada 3.500. Ini sampai dengan angkatan 5. Sewaktu angkatan 4 itu kita baru memiliki 2.246. Ini. Nah, di sinilah adalah sedikit-sedikit tapi pasti untuk di Jawa Tengah. Walaupun dari angkatan pertama itu hanya 270 tersebar di 4 kabupaten kota. Nah, ini meningkat sehingga saat ini antara guru penggerak yang sudah lulus dan calon guru penggerak ini sudah 3.583, ini sampai dengan PGB angkatan 5. Sehingga ditambahkan nanti 800 lebih, yaitu 876 ini harapannya sampai dengan angkatan 6 kita sudah memiliki jumlah yaitu 4.459. Ini yang luar biasa Bapak Ibu, kita harus tahu persis ini. Nah, kita syukuri di Jawa Tengah, mudah-mudahan dengan makin banyaknya guru penggerak nanti pendidikan di Jawa Tengah makin bermutu dan makin hebat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, sudah disampaikan bahwa pendidikan guru penggerak angkatan 6 itu terdiri dari 2 macam model. Yang pertama adalah reguler, yang kedua adalah rekognisi. Bedanya sebetulnya hanya terletak pada asal mula daripada CGP-nya. Kita lihat, kalau yang reguler itu adalah jaringan internet baik ya pasti, karena ini adalah daring dan luring. Pelaksanaannya antara daring dan luring. Nah, ada pembelajaran daring yang dilakukan oleh instruktur dan juga fasilitator, kemudian luring nanti bersama dengan pengajar praktik dan juga teman sejawat. Kemudian penyelenggaranya tetap adalah unit pelaksana teknik dari kementerian, yaitu di sini adalah DPGB Jawa Tengah dengan model swakelola. Kemudian CGP dan CPP dari satu daerah kabupaten kota. Ini harus sama. Tapi berbeda dengan rekognisi Bapak Ibu. Kalau jaringan internet sama, ini adalah diuntukkan bagi pengajar praktek yang berasal dari guru atau kepala sekolah. Kepala sekolah diutamakan yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah atau belum pernah diklat CKS maupun penguatan kepala sekolah oleh LPPK SPS waktu itu. Kemudian juga dalam proses pembelajaran CGP rekognisi didampingi oleh fasilitator pemandu. Nanti Bapak Ibu yang saat ini fasilitator itu ada yang menjadi CGP rekognisi, nanti juga didampingi oleh fasilitator pemandu. Pesertanya berasal dari berbagai daerah. Ini tidak satu daerah, kan? Bukan daerah kabupaten kota tertentu, tapi ini dari berbagai daerah. Dan dalam belajar tidak perlu disertai dengan pengajar praktek, tapi langsung dengan fasilitator. Bapak Ibu sekalian, untuk peserta PGB angkatan 6 ini regulernya itu adalah 876 orang dari 9 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu harapannya ini sudah masuk semua ini 876 peserta nanti fasil, kemudian instruktur ini dan juga PP ini sudah masuk di ruang virtual ini. Kemudian
PGP Angkatan 6 rekognisi di BPGP Jawa Tengah ini akan diikuti oleh 29 dari total nasional 217 orang. Ini berasal dari pengajar praktek Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3 yang telah menyelesaikan pendampingan satu periode. Sehingga total peserta ini ya, sampai dengan angkatan 6 ini adalah 8.222 CGP. Secara detail Bapak Ibu, untuk sasaran BPGP Provinsi Jawa Tengah dari 9 kabupaten kota, ini ada Kabupaten Batang, Kebumen, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Wonosobo, Magelang, Kalongan, dan Kota Tegal. Nah, ini keseluruhan kita nanti ada 876 calon guru penggerak, 163 pengajar praktek, 46 fasilitator, dan juga 17 instruktur. Ini khusus untuk angkatan 6. Sementara kita juga nanti mengelola angkatan 5 dan juga angkatan 4 dalam kuliah. Bapak Ibu sekalian, kita harus paham benar waktu pelaksanaan ini, karena Bapak Ibu harus menyisakan waktu, meluangkan waktu, tetap semangat sebagaimana tadi disarankan. Makanya kita harus tanda benar jadwal ini. PGP Angkatan 6 secara keseluruhan itu dibuka pada pagi tadi, ya 24. Dan nanti pelaksanaan itu 6 bulan. 6 bulan itu bukan berarti sekarang Agustus ditambah 6 bulan selesai, tidak. Tapi 6 bulan pelaksanaan. Karena nanti pada bulan Januari dan Februari biasanya off, otomatis nanti akan nambah waktu sampai dengan April. Nah, maka dari itu di sini PGP Angkatan 6 keseluruhan model akan dilaksanakan selama 6 bulan, itu sampai dengan bulan Mei. Ini sampai dengan bulan Mei 2023. Tapi tidak setiap bulan, saya katakan tadi biasanya Januari, Februari itu full stop, full off. Gitu. Pendidikan guru penggerak reguler akan memulai pembelajarannya daring tanggal 30. Nah, tanggal 30 nanti sudah mulai daring. Oleh sebab itu Bapak Ibu Fasil nanti juga harus mempersiapkan punya premium. Ini tentunya juga akan disiapkan oleh PT. Kemudian Bapak Ibu calon guru penggerak juga nanti tentunya melaksanakan pretest untuk submodul 1.1. Satu ya, untuk paket modul 1 untuk memasuki nanti submodul 1.1 tentunya akan dilaksanakan tanggal 29 sesuai dengan Bapak Ibu sekalian, untuk PGP rekognisi menyesuaikan dengan beberapa modul yang telah ditetapkan. Saat ini memang belum dilaksanakan pengkelasan, LMS-nya nanti juga akan dilakukan pengkelasan, dan setiap satu fasilitator pemandu biasanya diikuti oleh 10 calon guru penggerak rekognisi. Bapak Ibu sekalian, Provinsi Jawa Tengah PGP Angkatan 6 ini didukung oleh 46 fasilitator dari 433 dan juga didukung oleh 163 dari 1.578 pengajar. Sementara nanti untuk PGP rekognisi akan difasilitasi oleh 3 orang fasilitator pemandu. Aman, karena kita memiliki 29. Pendidikan guru penggerak reguler. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui dulu, apa sih program pendidikan guru penggerak reguler yang ini tidak pernah kita kenal pada angkatan 1, 2, 3, 4. Ini tidak kita kenal karena baru hanya 1 program guru penggerak. Saat ini itu sudah ada 3 Bapak Ibu.
Itu program guru penggerak reguler, rekognisi, angkatan 5 kemarin dengan DASUS. Ini, nah, untuk angkatan 6 ini adalah reguler dan rekognisi. Apa sih pendidikan guru penggerak reguler itu? CGP akan belajar secara online, belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 submodul melalui kolaborasi, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur, dan juga berkolaborasi dengan teman guru lainnya. Calon guru penggerak juga belajar di tempat kerja dan lokalia bersama guru lain yang didampingi oleh pengajar praktik. Ini implementasi di sekolahnya, ya nanti suatu saat didatangi oleh pengajar praktik. Calon guru penggerak belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan. LMS sebagai Learning Management System, disitulah semua kita melakukan aktivitas. Nah, kalau sudah diunggah tentunya nanti fasilitator sudah tahu bahwa CGP sudah melaksanakan tugas. Pesan saya, jangan sampai lewat dari judit. Karena kalau lewat dari judit, nanti jawabannya akan merah, dan tentunya itu adalah nilainya di bawah standar. Sebab itu, Bapak Ibu calon guru penggerak, jangan sampai mengumpulkan itu adalah lewat. Karena kalau lewat, itu adalah kita nanti akan mendapatkan potongannya. Kemudian CGP melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Ini aksi nyata ini penting Bapak Ibu. Aksi nyata besarannya itu adalah 3 kali. Ini penting Pak. Dan saat ini aksi nyata atau bahkan produk-produk daripada pendidikan guru penggerak itu diminta upload di bukti karya PMM. Platform Merdeka Mengajar. Saat ini harus ditaruh di sana. Nah, inilah merupakan korelasi atau hubungan antara PGP dan PSP. Bahwa PGP itu memang dipersiapkan untuk supporting agar PSP ini adalah berjalan dengan lancar. Bahkan sekarang adalah implementasi kurikulum merdeka yang secara mandiri itu juga berjalan dengan lanjut. Setelah selesai belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, maka peserta CGP reguler yang memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Ini juga sangat tergantung terselesaikannya penilaian dari Bapak Ibu fasilitator maupun pengajar praktik. Sehingga mohon kiranya nanti Bapak Ibu pengajar praktek maupun instruktur, mohon maaf untuk fasilitator, jangan sampai terlewatkan penilaiannya dari paket modul yang satu ke paket modul yang lain. Kalau perlu dari sub modul yang satu ke sub modul yang lain, tolong itu diselesaikan. Sehingga nanti di akhir juga tidak akan merugikan pihak-pihak yaitu calon. Bapak Ibu sekalian, ini adalah desain pembelajaran PGP reguler yang akan dilaksanakan sampai 31 Mei 2023 yang sejumlah 310 jam belajar. Kalau kita hitung mingguannya itu sampai dengan 26 minggu efektif. Minggu efektifnya 26. Namun kita ada jeda bulan, yaitu Januari, Februari ini ada jeda. Itu hampir sekitar 10 minggu atau berapa sehingga kita sampai dengan Mei 2023. Calon guru penggerak ini diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran selama 6 bulan ini mampu menguasai yaitu kompetensi yang diharapkan. Di sini ada 11 kompetensi lulusan.
yang tentunya ini bisa teraih, bisa dikuasai setelah menyelesaikan semua tahapan, baik modul 1, modul 2 maupun modul 3 dengan belajar dengan tahapan merdeka. Bapak Ibu sekalian, dari kompetensi lulusan 1, 2 misalnya, 1 dan 2, itu bisa diraih dengan modul 1.1 dan 1.2. Nah ini, dengan modul 1, modul 1.1 dan 1.2. Dan selanjutnya, bahkan untuk kompetensi lulusan 9, 10, 11, yang terutama untuk pemimpin pembelajaran dan juga pengembangan sekolah, itu bisa diraih setelah menyelesaikan modul 3.2 dan 3.1. Singkatannya yaitu 3.3. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, calon guru penggerak ini nanti akan bertemu banyak aktor. Yang pertama adalah narasumber. Sumber ini biasanya berasal dari kebijakan. Nanti akan menyampaikan kebijakan dan berbagai macam tentang putusan kementerian, itu adalah 4JP. Kemudian bertemu dengan instruktur sewaktu elaborasi pemahaman untuk masing-masing submodul adalah 2JP. 2JP sehingga keseluruhan ada 10JP. Kemudian Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu fasilitator, itu masing-masing submodul kebanyakan 18JP, ditambah dengan masing-masing aksi nyata nanti adalah 4JP. Ini dengan Bapak Ibu fasilitator secara daring. Namun dengan Bapak Ibu pengajar praktek, sewaktu Bapak Ibu mengimplementasikan hasil pembelajaran di sekolah atau di kelas, dan Bapak Ibu pengajar praktek melakukan pendampingan individu, mendatangi setiap calon guru penggeraknya, di mana calon guru penggerak itu ditugaskan, itu masing-masing ada 4JP. 4JP kali berapa minggu, Pak? Ini berkali berapa banyak CGP ya. Dan juga pengajar praktek setelah melakukan pendampingan individu, maka nanti berkumpul semua yang disebut dengan lokakarya. Nah, lokakarya ini seharian penuh, kecuali nanti ada yang 7. Seharian penuh. Ini adalah 8JP. Nah, tentunya ini nanti adalah seharian penuh, pengajar praktek dalam tim, dan nanti dibentuk kelas-kelas. Ini adalah secara tatap muka langsung. Bapak Ibu sekalian, tes awal untuk masing-masing paket modul itu adalah 1JP. Oleh sebab itu tanggal 29 nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tes awal untuk modul 1. Karena ada tes awal, maka setiap paket modul juga ada tes akhir. Setiap berakhirnya paket tersebut. Paket 1 di modul 1.1, paket 2 nanti berakhirnya di akhir 2.3, dan paket 3 adalah berakhir di 3.3. Maka dilaksanakan post-test. Ini wajib diikuti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi bahwa kita itu lulus nanti harus menguasai 11 kompetensi guru penggerak, ini Bapak Ibu 11 kompetensi ini luar biasa. Nah ini Bapak Ibu harus betul-betul bagi CGP harus mengukur diri. Apakah kompetensi 1, kompetensi 2 sampai 11 sudah terkuasai? Setelah mempelajari, menyelesaikan paket modul, misalnya tadi setelah paket modul 1.1, 1.2, apakah kompetensi lulusan 1 dan 2 ini terkuasai? Ayo kita refleksi. Begitu juga Bapak Ibu fasilitator dan Bapak Ibu pengajar praktek, mohon kiranya selalu berkolaborasi, komunikasi antara
fasilitator dan pengajar praktek untuk melihat apakah yang disampaikan pembelajaran, apakah yang sudah dilakukan pendampingan betul-betul sudah membentuk calon guru penggerak ini menguasai kompetensi yang sudah ditetapkan. Karena harapannya setelah selesai modul 3.3, maka CGPI, calon guru penggerak ini juga mampu melibatkan orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Untuk siapa? Ya untuk peningkatan kualitas belajar peserta didik. Ini luar biasanya di sini. Nah, oleh sebab itu, marilah untuk 11 kompetensi kelulusan ini betul-betul kita lihat dan kita pedomanin bersama-sama, karena ini adalah tujuan yang ingin diraih oleh semua calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, ini poin penting pembelajaran PGB reguler yang harus Bapak Ibu catat. Kalau perlu Bapak Ibu screenshot. Mengapa? Karena pembelajaran daring calon guru penggerak untuk menuntaskan 3 paket modul, itu durasi penyelesaian paket modul adalah seperti berikut. Paket modul 1 terdiri dari 4 submodul akan diselesaikan yaitu dari 30 Agustus sampai 25 Oktober. Ini perlu dilihat. Jangan sampai nanti Bapak Ibu lewat, tugas-tugasnya harus beres di sini. Tugas-tugasnya harus beres, jangan lewat judit. Begitu juga paket modul 2 yang ada 3 submodul diselesaikan dari 28 Oktober sampai dengan 27 Desember. Nih. Kemudian paket modul 3 ini yang paling ini. Paket modul 3 itu ada 3 submodul, ini diselesaikan dari 1 Maret sampai dengan 31 Mei, per 3 bulan. Ini membentuk pemimpin ini. Ya, panjang. Pendampingan individu dilakukan oleh pengajar praktek dengan melakukan kunjungan ke sekolah guru penggerak. Satu persatu. Tidak boleh dikelompokkan 2, 3, atau 4 atau lebih calon guru penggerak didampingi di salah satu sekolah atau didampingi di warung, nggak boleh. Kalau ketahuan ini adalah nilai yang minus dari Bapak Ibu pengajar praktek. Pendampingan individu ini dilakukan sebanyak 6 kali. 6 kali, luar biasa, 6 kali. Waktu pendampingan dilakukan pada rentang 1 minggu sebelum dilakukan UKKM. Bagi Bapak Ibu yang nanti memiliki bimbingan CGP itu lebih dari 4, misalnya sampai 8 seperti Batang ya, nanti tolong koordinasi dengan tim kami, koordinasi dengan PIC di kabupaten kota masing-masing. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan dalam 1 minggu, ya minta tambah. Karena kalau 8 ya bisa 2 minggu sebelumnya bisa dilakukan. Tapi harus memberitahu, akan sampai 3. Ini Bapak. Kemudian pendampingan kelompok lokakarya dilakukan pada satu tempat yang disepakati, yang dihadiri oleh seluruh pengajar praktek, calon guru penggerak pada satu kabupaten kota. Nah, pendampingan kelompok lokakarya ini dilakukan sebanyak 7 kali. Ini pendampingan individu 6 kali, tapi kalau pendampingan kelompok ini adalah 7 kali. Jadwal pelaksanaan kegiatan secara lengkap diperoleh dari penyelenggara PGP Satker. Nanti di bawah juga ada jadwal yang lengkap atau sebagaimana surat pemberitahuan kami dari PT, tentunya Bapak Ibu juga sudah menerima. Bapak Ibu sekalian, penilaian bagi calon guru penggerak
Apakah penting? Sangat penting. Karena untuk mengetahui tingkat ketuntasan dan pencapaian kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi 11 kompetensi lulusan, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan baik untuk perbaikan proses pembelajaran maupun kelulusan peserta. Makanya ini ada tim tersendiri untuk selalu mereview materi, mereview sistem. Karena apa? Itu adalah temu-temuan dalam rangka ingin meningkatkan kualitas. Penilaian juga dilakukan oleh fasilitator dan pengajar praktik program pendidikan guru penggerak selama pelatihan dan pendampingan. Ini penilaian itu dilakukan oleh fasilitator. Bapak Ibu, kalau kita lihat penilaian calon guru penggerak reguler dari fasilitator itu ada 5 komponen yang dinilai. Jadi Bapak Ibu bisa catat ini. Dan Bapak Ibu kalau dari fasilitator tentunya jangan sampai lupa tidak menilai kan gitu. Tetapi dari calon guru penggerak harus serius dalam tagihan-tagihan ini. Saya yang pertama adalah kehadiran di forum atau tatap muka. Bapak Ibu, ini masuk persyaratan Bapak Ibu. Jadi bukan masuk di penilaian saja, tapi ini masuk persyaratan. Minimal masuk. Minimal harus bertemu. Yaitu forum diskusi eksplorasi konsep, forum diskusi ruang kolaborasi, RUKOL, dan juga elaborasi pemahaman. Bayangin, setiap submodul ini ada 3 forum-forum dan elaborasi pemahaman. Kalau ada 10 berarti ya 30. Nah, nanti ada 8 lainnya itu adalah melalui yang tatap muka langsung. Yang kedua adalah kebermanfaatan refleksi. Ini berbobot 20. Kemudian penugasan individu pada demonstrasi kontekstual. Itu 20. Kemudian penugasan pada alur RUKOL, ruang kolaborasi 2, itu berbobot 25%. Aksi nyatanya, muara dari semuanya itu adalah aksinya, itu adalah 25%. Ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan benar, bisa di-scan. Kemudian, bagaimana tentang pengajar praktek? Spek apa saja yang dinilai? Bagi Bapak Ibu pengajar praktek itu bahkan ada 6 komponen yang dinilai. Yang pertama juga ada kehadiran, kebermanfaatan refleksi juga ada. Yang berbeda ada selanjutnya. Observasi pembelajaran yang pusat pada murid. Nah, ini melakukan penilaian ini bagikan supervisi ya, melakukan melihat, mengobservasi pembelajaran Bapak Ibu sewaktu implementasi di sekolah, di kelas. Nah ini berbobot 25%, tinggi ini. Kemudian keterampilan coaching itu 15%. Kemudian dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif 15%, dan rencana kerja pengembangan program sekolah 20%. Luar biasa. Ini kalau sudah bisa melakukan rencana kerja dan melaksanakan, ini sudah pas. Kalau memang calon guru penggerak itu harus bisa diangkat sebagai kepala sekolah maupun, ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, maka nilainya antara fasilitator dan pengajar praktek memiliki bobot yang sama. Fasilitator ada 5 komponen, pengajar praktek ada 6 komponen, masing-masing memiliki bobot 50%. Nah ini yang luar biasa. Nah tolong nilai Bapak Ibu jangan sampai kurang dari 70. Nih, mengapa? Kalau kurang dari 70 ya akhirnya nanti ya kurang dari 71 ya.
ya nggak lulus lah gitu, jelek lah. Calon pemimpin masa nilainya 65 ya, bisa kan gitu. Maka minimal itu harus predikat cukup. Luar biasa. Ayo kita semangat. Bapak Ibu sekalian, ini setelah ada nilai, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu pengajar praktek maupun fasilitator tidak pernah terlambat untuk melakukan penilaian. Tolong selalu dilihat. Karena nilai selesai dan tidaknya penilaian itu merupakan pijakan nanti untuk pemberian jasa dari kepada Bapak Ibu honorarium, itu harus dilihat penilaiannya juga. Jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring ini paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Ini tadi yang saya katakan, kehadiran itu menentukan kelulusan. Ini bayangin kalau sudah bolos 5 kali, itulah sudah diambang ketidaklulusan kan ini. Ini tolong, ini betul-betul dipahami benar, sehingga kita harus semangat benar, jaga kesehatan, keseimbangan hidup ini, balance life itu memang harus kita terapin. Nah ini karena apa? Selama 6 bulan, selama pelaksanaan PGP Angkatan 6, Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan lebih dari 4 kali. Kemudian memperoleh nilai paling rendah 70, predikat minimal cukup ya, ini sudah saya sampaikan. Yang ketiga, persyaratan dinyatakan lulus itu aktif bertugas sebagai guru. Iyalah, PGP kan pendidikan guru penggerak, ini kan sasarannya guru. Nah, kalau enggak guru, ya gimana dipertimbangkan? Namun, kalau dalam pendidikan itu diangkat kepala sekolah saat mengikuti program PGP, enggak apa-apa. Ini, enggak apa-apa. Kalau sewaktu pendidikan sudah diangkat tidak masalah. Tapi jangan sampai diangkat pengawas, diangkat pejabat eselon, diangkat fungsional yang lain, ya nanti akhirnya pendidikannya nggak lulus. Ini yang penting. Jadi masih tetap sebagai guru atau kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana tentang PGP rekognisi? Yang kita ketahui bahwa PGP rekognisi ini berasal dari pengajar praktek, ya. Baik itu guru maupun kepala sekolah yang belum memiliki NRKS. PP-nya ini wajib sudah menyelesaikan pendampingan minimal 1 putaran atau 1 angkatan. Kemudian lulus seleksi sebagai fasilitator. Dia juga harus mengikuti fasilitator, seleksi lagi dari PP ke fasilitator. Yang tadi disampaikan Pak Kepala, ini banyak fasil yang sudah pengalaman menjadi PP, itu maksudnya adalah fasilitator sekaligus CGP rekognisi, sudah mengetahui bagaimana PP melaksanakan tugas, sehingga ini akan lebih mendukung. Dan saya tahu bahwa fasilitator kita memang hebat. Memenuhi syarat sebagai calon guru penggerak. Kalau tidak memenuhi syarat sebagai calon guru penggerak, misalnya umurnya lebih dari 50 juga nggak bisa direkognisi. Karena PGP ini dipergunakan adalah Bapak Ibu guru yang memang itu kurang dari tidak lebih dari 50 tahun. Ini perlu diingat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dan apa sih program rekognisi itu? Tadi sudah sampaikan bahwa peserta melaksanakan tugas sebagai fasilitator, ada 29 ya Bapak Ibu ya, menjalankan 2 peran sebagai fasilitator dan bertanggung jawab menjalankan alum merdeka.
Dan ini nanti otomatis juga sebagai CGP rekognisi ya gitu. Ketika menjadi CGP rekognisi melaksanakan beberapa tugas prasyarat ketuntasan belajar CGP rekognisi. Kemarin sudah disampaikan tentunya mengikuti pretest, post-test, mengikuti elaborasi pemahaman, dan mengikuti aksi nyata. Ini yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu CGP rekognisi. Selama pelaksanaan tugas sebagai CGP rekognisi didampingi oleh fasilitator pemandu yang memberikan mentoring, umpan balik, dan penilaian. Saat ini Bapak Ibu belum ya, karena memang kita belum dapat dropping fasilitator pembantu, belum ada pengkelasan. Nanti kita sampaikan kemudian. Setelah selesai menjalankan peran dan tugasnya, fasilitator atau peserta CGP rekognisi ini yang memenuhi syarat kelulusan tentunya juga mendapatkan sertifikat guru penggerak. Luar biasa ini. Jadi untuk PGP rekognisi itu setelah satu putaran ini lebih angkatan 6 ini nanti selesai, akan mendapatkan sertifikat guru penggerak dan juga surat keterangan telah melaksanakan sebagai fasilitator. Nah, CGP angkatan 6 ada 2 macam ini. Walaupun CGP tapi juga tetap mendapatkan honor sebagai fasilitator. Ini yang luar biasa seperti itu. Maka Bapak Ibu ini perlu disampaikan kepada teman-teman di kabupaten kotanya masing-masing. Jangan sampai jadi PP itu seakan-akan rugi lah jadi PP, tidak dapat sertifikat guru penggerak, nggak bisa jadi kepala sekolah. Bisa nih, tapi memang dengan panjang, jalur yang panjang. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai fasilitator ya tetap nanti memfasilitasi diskusi, refleksi, memberikan penguatan pada calon guru penggerak, memeriksa tugas-tugas calon guru penggerak, memberikan umpan balik, dan memberikan penilaian sesuai rubrik yang disediakan pada platform belajar. Nah ini yang biasanya orang itu mengatakan, oh time spend-nya berapa? Kita nggak perlu mikir time spend kalau memang tugas fasilitator ini sudah dilaksanakan dengan baik. Tentunya akan linier dengan time spend yang diperoleh. Memotivasi dan membantu calon guru penggerak dalam menjalankan perannya, mencatat perkembangan kompetensi calon penggerak yang dilakukan secara daring. Melakukan komunikasi dengan instruktur terkait dengan perkembangan CGP. Ini Bapak Ibu. Jadi fasilitator ini juga harus komunikasi dengan instruktur, komunikasi dengan PP, kalau nanti menemukan CGP yang meletre gitu. Wah, bulan pertama semangat, bulan kedua kok berkurang semangatnya. Ini jangan sampai kita konsultasikan, kita komunikasi. Peran sebagai CGP rekognisi, ini waktu sebagai fasilitator full, ya harus ini. Tapi peran sebagai CGP rekognisi ya tetap tadi yang saya katakan mengikuti tes awal, tes akhir, setiap paket modul, mengikuti elaborasi pemahaman, melaksanakan aksi nyata di modul 1.4, 2.3, 3.3, dan juga masih bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan. Ini kalau enggak itu ya nanti tidak bisa dinyatakan lulus. Tuh. Bapak Ibu sekalian, ini bulat-bulat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Kita lihat ini yang harus dilakukan oleh CGP rekognisi. Ini aksi nyata. Ini aksi nyata ada 3. Yang penting itu aksi nyata. Ini aksi nyata. Kemudian juga mengikuti yang disebut dengan elaborasi pemahaman 2JP, 2JP, 2JP itu selama 10 kali. Ini juga harus diikutin. Nih, pokoknya bulat merah ini harus diikutin Bapak Ibu. Kemudian tes awal, tes akhir, tes awal, tes akhir, tes awal, modul paket modul 3, tes akhir paket modul ini harus diikuti. Karena kalau tidak diikuti maka akan gugur. Ini. Jadi ada 3 hal yang harus diikuti adalah tes awal, tes akhir, elaborasi pemahaman, dan aksinya. Bapak Ibu sekalian, penilaian CGP rekognisi oleh fasilitator pembantu terhadap aksi nyata yang dikerjakan.
Aksi nyata merupakan kegiatan calon guru penggerak dalam melakukan rancangan penerapan konsep-konsep di modul, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. CGP rekognisi melaksanakan aksi nyata dalam modul tadi 1.4, 2.3, dan 3.3. Dan hasil aksi nyata tersebut dinilai serta diberi umpan balik oleh fasilitator pemandu harus memberikan ini umpan balik, sehingga kalau ada yang belum pas itu mengerti bagaimana harus memberikan penilaian aksi nyata oleh fasilitator pemandu menggunakan rubrik aksi nyata. Selama pelaksanaan aksi nyata, fasilitator pemandu melakukan pemantauan proses implementasi menggunakan rubrik proses implementasi aksi nyata. Luar biasa ya, rekognisi. Bapak Ibu, nilainya itu dari aksi nyata 1, 2, dan 3 saja. Nilainya berapa? Kemudian dibagi 3. Selesai itu. Tidak banyak komponen seperti nilai CGP reguler. Itu ada 11 komponen, 5 dari fasilitator, 6 dari pengajar praktik. Tapi ini dari fasilitator pemandu dari sinyata 1, 2, 3. Sama nilainya jangan sampai kurang di 70. Ini predikat tetap harus minimal cukup. Bapak Ibu sekalian, hampir sama. Jadi untuk dinyatakan lulus hampir sama. Jumlah kehadiran fasilitasi sebagai fasilitator sebanyak 100%. Nah, ini luar biasa ini. Karena CGP rekognisi ini kan sekaligus sebagai fasilitator. Maka sebagai fasilitator dia tidak boleh absen sekalipun. Ini sekalipun nggak boleh absen. Maka tolong, ayo jaga kesehatan, makan yang sehat-sehat, olahraga. Jumlah kehadiran dalam elaborasi pemahaman juga 100%. 10 kali itu juga harus ngikut terus itu elaborasi pemahaman. Kemudian mengikuti tes awal, tes akhir. Ini 3 kali untuk masing-masing paket modul. Kemudian nilainya minimal harus 70. Dan tetaplah sebagai guru maupun kepala sekolah. Maka ini tolong Bapak Ibu, kalau ditawarin jadi pengawas, pertimbangkan dulu. Karena Bapak Ibu sudah niat ini ingin lulus di TGP. Banyak sekali ini di berbagai tempat ini kekurangan pengawas ini. Dinas itu bingung. Tapi Bapak Ibu saya sarankan jangan dulu ke pengawas ya. Tunggu lulus dulu. Kalau lulus sudah bisa. Tapi kalau diangkat kepala sekolah, dalam pendidikan boleh saja kan. Ini aman. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu Bapak Ibu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu penanggung jawab kabupaten kota, ini juga perlu. Bapak Ibu CGP perlu, Bapak Ibu Fasil, Bapak Ibu pengajar praktek, bahkan nanti instruktur. Tolong, ini adalah tim kami pendidikan guru penggerak di BPGB Jawa Tengah. Ini tolong disub, ini adalah PIC, person in charge, untuk kabupaten kota tertentu, terutama angkatan 6. Misalnya Kabupaten Batang dan Kabupaten Magelang. Nanti kalau ada apapun yang perlu didiskusikan, hubungilah nanti Mas Ilham atau Mega kan gitu. Ini ada 2, makanya ini perlu disut karena kontaknya ini perlu disimpan Bapak Ibu. Kemudian Kabupaten Wonosobo ada Mbak Enda, Mas Di, Kota Tegal, Kota Pekalongan, ada Mbak Moni, Mas A. Nah, kemudian untuk Kabupaten Rembang, tempatnya Bu Kartini ya. Ini adalah ada Mas Lendra, ada Mbak Erlin. Kemudian untuk Kabupaten Purworejo ada Mbak Ainun dan Mbak Dia. Sementara untuk Kabupaten Kebumen, Karangbolong, ada Mbak Wati dan juga ada Mas Budi. Kemudian untuk Kabupaten Purbalingga, Pak Sudirman ini ada Mbak Mani ya, MC tadi. Mbak Mani ini
Bali enggak ini ya. Iya, siap Bapak. Ya, ini nanti sama Mbak Nina. Bapak Ibu, tolong ini di-shoot screenshotnya agar nanti bisa menghubungi apabila ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Bapak Ibu, ini adalah jadwal lengkap yang tentunya Bapak Ibu sudah miliki dari surat dari kami. Cuman kami ingin mengingatkan bahwa besok tanggal 29 ini sudah ada katakanlah pretest yang harus Bapak Ibu ikuti. Ada pretest. Ini tolong ini betul-betul Bapak Ibu ingat nih, 29 ya. Ini penting banget karena kalau enggak itu repot ini nanti kan gitu. Ini yang saya minta tolong diingat. Habis itu tanggal 30 sudah mulai loh ya. Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu CGP ini sudah mulai. Ini dulu diperhatikan. Dan nanti untuk elaborasi pemahaman itu tanggal 7 Bapak Ibu instruktur ini sudah main tanggal 7 atau 8-nya. Ini luar biasa ini. Ya, bagaimana nanti untuk pengajar praktek? Ya kita nunggu nanti lokakarya 1 kalau di sini lokakarya orientasi dulu ya Bapak Ibu. Ini nanti adalah tanggal kita lihat lokakarya orientasi maunya tanggal 3 loh. Ini juga sudah harus siap-siap ini. Tapi nanti kita harus didiskusikan dulu dengan direktorat. Bagaimana ini pelaksanaan? Karena kita juga kalau tatap muka langsung sangat erat hubungannya dengan pengeluaran atau anggaran yang harus kita siapin. Sementara saat ini DIPA belum terbit. Bapak Ibu, ini keseluruhan ada lengkap. Dan Bapak Ibu sudah mendapatkan surat, saya kira enggak begitu Bapak mau screenshot, monggo, kalau enggak ya monggo, karena sudah mendapatkan surat ini tentang jadwal pendidikan guru pengisra angkatan 6 ini. Nah ini Bapak Ibu untuk rekognisi tentunya juga nanti mengikuti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saat ini sebagai fasilitator dan CGP rekognisi, begitu CGP-nya pretest, Bapak Ibu juga ikut pretest karena posisinya sama-sama CGP walaupun fasil ya. Tuh. Kemudian belajar mandiri asinkronus, asinkron modul-modul ya, mulai 30 sampai 23 September kan itu. Elaborasi ya harus mengikuti kan gitu. Elaborasi 78 ya harus mengikuti elaborasi kapan tanggalnya gitu. Tentunya nanti mudah-mudahan kita juga akan dibuatin WhatsApp group juga khusus untuk CGP rekognisi. Walaupun itu sudah masuk juga tentang pengajar fasil angkatan 6 sudah ada grupnya. Tentunya nanti yang rekognisi juga akan memiliki sendiri. Nah, Bapak Ibu di surat ini juga sudah ada dan Bapak Ibu bisa berumani sebaik-baiknya karena memang jadwal ini dikondisikan secara nasional. Kalau ini berubah ya berubahlah, kita harus ada kesepakatan di secara nasional. Demikian, terima kasih.